Perkenalkan, nama saya Eva Dewi Kinanti. Di sini saya mewakili kelompok saya untuk mempresentasikan tentang pengguna internet di Indonesia. Latar belakang, seiring dengan perkembangan zaman dan diiringi dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, maka tidak bisa dipungkiri jika pada saat ini segala kegiatan menggunakan teknologi dan informasi. Internet adalah salah satu contoh produk dari teknologi dan informasi dan komunikasi yang tingkat penggunaannya semakin meningkat dari tahun ke tahun, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, laki-laki, perempuan, miskin dan kaya. Kecanggihan teknologi dan informasi telah mengubah perilaku dan cara pandang manusia terhadap kehidupan dan terhadap diri manusia itu sendiri. Internet mempengaruhi hampir dalam semua aspek kehidupan manusia. Internet merupakan sarana yang paling mudah untuk memenuhi kebutuhan dalam mencari informasi yang kita inginkan. Dengan internet, kita bisa mencari barang yang kita butuhkan. Saat ini, peran internet semakin penting dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik di dunia global. Setiap tahun, internet semakin dalam memengaruhi kehidupan umat manusia. Tak dapat disangkal, teknologi ini telah merubah peradaban dunia dengan cepat. Internet memang sangat membantu dalam kehidupan sehari-hari. Internet memang diciptakan untuk mempermudah pekerjaan manusia. Masyarakat tidak hanya menggunakan internet sebagai media untuk meringankan pekerjaan, tetapi juga untuk hal lain seperti menjalin komunikasi dengan orang lain atau bahkan mencari penghasilan tambahan seperti untuk menjual jasa dan produk. Berita dan beragam informasi yang diperlukan dapat kita temukan di internet, termasuk hiburan. Penyebaran informasi yang masif saat ini tentu berhubungan dengan intensitas penggunaan internet oleh masyarakat Indonesia. Penggunaan internet untuk kehidupan sehari-hari terus berkembang dengan pesat. Berdasarkan survei yang diadakan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJII, pengguna internet di Indonesia mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Kenaikan yang signifikan ini ditandai dengan beberapa fenomena yang terjadi. Salah satunya adalah pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 ini mengharuskan masyarakat untuk melakukan physical distancing yang mana semua berbagai aspek kegiatan harus dijalankan melalui daring. Di masa pandemi saat ini, internet menjadi sarana wajib atau alat penunjang untuk melakukan kegiatan melalui daring. Oleh karena itu, masyarakat Indonesia mau tidak mau harus mempunyai sarana internet sebagai penunjang untuk melakukan kegiatan melalui daring. Hal seperti inilah yang membuat jumlah kenaikan pengguna internet di Indonesia mengalami peningkatan di tahun 2020. Masalah, luasnya penyebaran informasi melalui internet menjadikan masalah baru di dalam masyarakat. Salah satunya adalah penyebaran hoax. Pada tanggal 22 Januari 2019, Kominfo merilis siaran pers tentang aduan konten hoax yang disebarkan melalui pesan singkat WhatsApp. Pengelolaan aduan konten negatif telah dilakukan oleh Kominfo sejak 2016. Kementerian Komunikasi dan Informatika Kemenkominfo mengidentifikasi 260 hoax, kabar bohong, dan berita palsu selama November 2019. Total jumlah hoax diidentifikasi, diverifikasi, dan divalidasi Kemenkominfo menjadi 3.901 hoax pada periode Agustus 2018 sampai November 2019. Dari total 3.901 hoax itu yang diidentifikasi, diverifikasi, dan divalidasi tim Aiskominfo, hoax kategori politik mendominasi di angka 973 item, disusul 743 hoax kategori pemerintahan, 401 hoax kategori kesehatan, dan 307 hoax kategori lain-lain.
Selain itu, 271 hoax kategori kejahatan, 242 hoax kategori fitnah, 216 hoax kategori internasional, dan sisanya hoax terkait bencana alam, agama, penipuan, mitos, perdagangan, dan pendidikan. Dari penelusuran mesin ICE-Kominfo sepanjang Agustus tahun 2018 sampai November 2019, jumlah hoax, kabar bohong, berita palsu, dan ujaran kebencian meningkat tajam hingga 501 item hoax. Dari data tersebut membuktikan bahwa penyebaran hoax masih menjadi persoalan yang harus dihadapi oleh pemerintah dan masyarakat. Data penggunaan internet untuk kehidupan sehari-hari terus berkembang dengan pesat. Berdasarkan survei yang diadakan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJII. Berdasarkan laporan survei internet APJII 2019 sampai 2020 kuartal 2, pengguna internet di Indonesia mencapai 72,7%, yaitu berjumlah 196,71 juta jiwa dari total 266,91 juta jiwa penduduk Indonesia. Dari data tersebut dapat dikatakan bahwa jumlah pengguna internet di Indonesia naik 8,9% dari data survei APJII sebelumnya. Kontribusi terbesar atas penetrasi internet di Indonesia berasal dari Pulau Jawa, yaitu 56,4% dari total keseluruhan populasi. Pengguna internet Indonesia mayoritas adalah masyarakat dengan rentang usia 15-19 tahun, diikuti dengan usia 20-24 tahun, 25-29 tahun, dan 30-34 tahun, dan yang paling sedikit adalah pengguna dengan usia 5-9 tahun, dan 65 tahun ke atas. Sebagian besar pengguna telepon pintar bisa dipastikan menggunakan aplikasi instant messaging dan media sosial seperti WhatsApp, Facebook, Instagram, Line, Facebook Messenger, Skype, Telegram, Twitter, dan lain-lain. Penggunaan aplikasi ini mengubah bagaimana cara kita berkomunikasi. Jika dahulu perkenalan dengan orang lain dilakukan dengan cara konvensional, seperti bertukar kartu nama. Sekarang, setiap berkenalan dengan orang baru cenderung untuk bertukar nomor telepon atau alamat akun untuk membuat pertemanan di media sosial. Perkembangan jumlah pengguna internet di Indonesia tersebut tentu berimplikasi pada semua aspek kehidupan masyarakat. Kesimpulan, media yang paling sering digunakan oleh masyarakat untuk informasi adalah internet. Internet sebagai media baru yang hadir di tengah-tengah masyarakat dunia menjadi satu hal yang tidak dapat dihindari. Mau tidak mau, masyarakat harus mau untuk mempelajari dan memahaminya agar tidak dianggap kuper atau gagap teknologi. Mempelajari dan memahami kehadiran internet menjadikan manusia memiliki pandangan yang lebih bijak dalam menggunakan internet. Penggunaan internet dapat dikatakan bijak ketika internet digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat. Salah satunya adalah digunakan sebagai media komunikasi dalam aktivitas belajar. Internet juga mempunyai manfaat bagi penggunaannya, yaitu sebagai pembantu untuk mencari informasi dan mengirimkan informasi kepada orang lain serta untuk mencari hiburan. Saran: Indonesia sudah memasuki era globalisasi di mana internet dan penggunaannya semakin luas dan meningkat. Hal tersebut memungkinkan terjadinya penyebaran hoax, bahkan tindak kejahatan yang masif. Pemerintah harus melakukan dan menyiapkan upaya preventif agar dapat meminimalisir penyebaran hoax dan cybercrime yang terjadi. Tidak hanya pemerintah, masyarakat sebagai pengguna juga harus bijak dalam menggunakan internet, bijak dalam bersosial media,
dan menyaring informasi. Pemerintah dan masyarakat harus sama-sama berupaya untuk menciptakan tatanan media internet yang aman dan damai.